Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Okta Nasution. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai bintang biner atau evolusi dari bintang biner. Nah, bukan rahasia umum lagi jika halnya alam semesta memiliki berjuta rahasia yang terkandung di dalamnya. Bukan hanya yang ada di dalam bumi, yang di luar bumi pun memiliki banyak sekali rahasia dari Yang Maha Kuasa. Contohnya bintang. Nah, bintang adalah suatu benda langit yang mampu bercahaya atau mengeluarkan cahayanya sendiri. Nah, si bintang ini dibedakan menjadi dua, yaitu bintang nyata dan juga bintang semu. Nah, si bintang nyata adalah bintang yang dapat mengeluarkan cahayanya sendiri atau betul-betul ada di dalam si bintang itu sendiri. Nah, sedangkan yang kedua ada yang namanya bintang semu. Nah, si bintang semu ini adalah bintang yang tidak bisa menciptakan cahayanya sendiri. Nah, contohnya dia ketika ingin bercahaya, maka cahaya yang dipantulkan oleh bintang lain akan ia serap dan ia pantulkan kembali. Maka ia dinamakan bintang semu karena dia tidak menciptakan cahayanya sendiri. Nah, apakah yang terjadi bila si bintang itu kehilangan cahayanya? Artinya tidak ada yang menyalurkan cahaya lagi, dia tidak bisa memproduksi cahayanya sendiri. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah ketika si bintang kehilangan cahayanya, maka bintang itu akan mati. Penyebab bintang mati ada dua macam. Yang pertama adalah bintang itu meledak sehingga membentuk black hole atau lubang cacing. Nah, yang kedua, dia itu mengerut atau menjadi menggumpal. Jika bintang itu mengerut, materinya menjadi sangat padat sehingga cahayanya tidak lepas meninggalkan dan bintang itu menjadi tidak terlihat. Artinya, ketika si bintang itu kehilangan cahayanya, maka bintang itu yang awalnya dia itu nggak terlalu padat, maka memadat sehingga cahayanya itu terkurung di dalam si bintang dan tidak bisa keluar, seperti itu. Biner itu apa sih? Nah, si bintang biner merupakan sistem bintang yang terdiri dari dua atau lebih bintang yang saling mengorbit pada inti masanya. Dengan kata lain, kedua bintang ini tampak saling mengorbit antara satu dengan lainnya. Bintang biner ini tidak selalu berupa dua bintang yang tampak berdekatan dengan mata telanjang dari bumi. Bisa jadi bintang ini amat sangat jauh, namun kelakuannya terlihat seperti mengorbit satu sama lain sehingga dia dikategorikan sebagai bintang biner. Apakah ketika tiga bintang atau lebih saling mengorbit itu termasuk bintang biner? Tentu saja hal itu tidak termasuk bintang biner karena di dalam kimia itu adalah dua. Jadi yang dimaksud dengan bintang biner adalah dua bintang yang saling mengorbit satu sama lain, bukan 3 bintang, bukan 4 bintang, dan bukan 5 bintang, dan seterusnya. Lanjut. Keunggulan daripada si bintang biner adalah kemunculan bintang biner merupakan suatu hal yang sangat langka karena bintang biner merupakan suatu hal yang sangat unik karena memunculkan dua ikatan di antara dua bintang atau lebih. Jadi ikatannya itu yang lebih, bukan sedikit. Nah, lalu sebenarnya di balik kemunculan bintang biner, keuntungan apakah yang bisa kita ambil sebagai manusia? Nah, tentunya ada keuntungan yang bisa kita dapatkan pada saat kemunculan bintang biner. Sistem bintang biner ini akan sangat berguna dalam menentukan masa bintang masing-masing untuk fisikawan. Nah, di dalam sistem, ketika dua benda mengorbit satu sama lain, masa keduanya dapat dihitung sangat presisi. Data yang dikumpulkan dari bintang biner ini akan memungkinkan astrofisikawan untuk memeriksakan masa atau memperkirakan masa relatif daripada si bintang-bintang yang lainnya, terutama bintang yang individual. Nah, selanjutnya ada klasifikasi daripada bintang biner. Bintang biner memiliki beberapa klasifikasi atau kategori. Nah, bintang biner tidak hanya terdiri atas satu jenis bintang saja, namun juga bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Adapun beberapa jenis atau klasifikasi pembagian dari bintang biner antara lain melalui sifat visual mereka. Dikategorikan tersebut sebagai yang pertama disebut sebagai biner ekliptik. Bintang biner ekliptik merupakan bintang biner di mana salah satu dari dua bintang dikategorikan ini mengorbit satu sama lainnya. Jalur orbit ini membentuk garis horizontal dari titik pengamatan. Sebagai contoh bintang biner ekliptik adalah bintang Argo. Nah, yang kedua ada bintang biner visual. Bintang biner visual merupakan sistem bintang biner yang mana kedua bintang tersebut terpisah sangat jauh dari sistemnya. Keduanya tampak biner dalam pandangan tertentu saja, tetapi keduanya tidak saling mengorbit satu sama lain. Bintang biner berkategori ini hanya bisa dideteksi ketika salah satu bintangnya memiliki cahaya yang redup. Yang ketiga ada bintang biner spektroskopi.
Bintang biner spektroskopi merupakan bintang biner di mana keduanya saling mengorbit sangat cepat dan berjarak sangat dekat. Sistem biner yang satu ini yaitu sangat sulit ditemukan dalam penglihatan teleskop biasa. Teleskop yang diperlukan adalah teleskop besar dengan teknik spektroskopi untuk menemukannya. Yang keempat ada bintang biner astrometri. Nah, kategori bintang ini adalah bintang biner yang salah satu bintangnya memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga hanya satu saja yang bisa diamati. Jadi, Anda telah berpikir tentang kematian bintang seolah-olah mereka semua objek tunggal yang tidak bisa berinteraksi. Jadi, Anda itu salah. Bintang itu saling berinteraksi, tapi tidak sedekat apa yang seperti manusia berinteraksi pada umumnya. Jadi, lebih dari setengah dari semua bintang adalah bintang biner. Jadi bisa dibayangkan kalau di angkasa itu mereka semua bergerak. Nah, kebanyakan bintang seperti berjauhan, dan salah satu bintang bisa membengkak menjadi raksasa dan akhirnya mati tanpa mempengaruhi bintang pendamping atau bintang pasangannya. Nah, di beberapa sistem biner terdapat dua bintang monoid berdekatan. Ketika bintang yang lebih masif mulai mengembang, ia berinteraksi dengan pasangannya dengan cara yang aneh. Cara bintang biner berinteraksi menyimpulkan bintang biner adalah objek yang menarik, dan mereka sangat penting karena mereka membantu menjelaskan fenomena yang diamati seperti ledakan nova. Nah, selanjutnya ternyata bintang itu bisa saling mentransfer massa loh. Karena osi bintang itu mengalami proses di mana massanya dia bisa mengendalikan materi atau ruang lingkup di sekitarnya, sehingga apabila suatu materi atau kerikil dari si bintang jatuh, maka bisa jadi kerikil itu jatuh ke bintang lain atau malah dikeluarkan daripada si sistem. Nah, selanjutnya ada evolusi dengan transfer massa. Transfer massa antar bintang dapat mempengaruhi evolusi mereka secara menunjukkan. Padahal itu hanya memberikan penjelasan untuk satu masalah saja. Jadi para astronom bingung selama bertahun-tahun dalam beberapa sistem biner, bintang yang kurang masif terus menjadi raksasa, sedangkan bintang yang lebih masif masih berada di urutan pertama, tampaknya terbelah. Jadi jika lebih banyak bintang masif berevolusi lebih cepat daripada bintang bermassa rendah, bagaimana bintang bermassa rendah dalam biner seperti itu berhasil meninggalkan urutan pertama? Nah, ini disebut dengan Algol paradoks. Transfer massal menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi. Bayangkan sistem biner yang berisi bintang bermassa 5 matahari dan 1 surya berpendamping massal. Besar bukan? Nah, dua bintang terbentuk di saat yang sama sehingga bintang yang lebih masif harus berevolusi lebih cepat dan di urutan yang pertama. Ketika ia berkembang menjadi raksasa, ia pun berfungsi. Nah, permukaan roket dan transfer materi ke teman bermassa rendah, bintang masif itu menyusut menjadi bintang bermassa lebih rendah dan ion memperoleh massa untuk menjadi bintang urutan utama yang lebih masif. Jika Anda mengamati sistem seperti itu, setelah transfer massa berakhir, Anda bertambah dan berkembang lebih cepat. Para ahli teori menyimpulkan kedua bintang dapat bergabung menjadi satu bintang raksasa yang berputar dengan cepat. Nah, paling raksasa berputar perlahan karena ketika mereka memperluas konservasi momentum sudut, memperlambat putaran mereka. Contohnya, cepatnya bintang raksasa berputar diketahui dan mereka tampaknya adalah bintang hasil gabungan bintang biner. Jadi di dalam amplop buncit seperti bintang, inti dari dua bintang bahkan dapat terus mengorbit satu sama lain sampai gesekan memperlambat mereka dan mereka tenggelam ke dalam pusat. Selanjutnya ada disakresi. Nah, disakresi merupakan konservasi momentum sudut yang tidak akan membiarkan materi melintas melalui titik Lagrange bagian dalam untuk jatuh langsung ke katai putih. Sebaliknya, itu jatuh ke disk berputar untuk umum. Yang umum misalnya pertimbangan bak mandi penuh air, arus lembut di air memberinya momentum sudut, tetapi Anda tidak bisa melihat lambat sirkulasi sampai Anda menarik sumber. Lalu, saat air mengalir deras menuju saluran, konservasi momentum sudut memaksanya membentuk pusaran air. Efek yang sama ini memaksa gas jatuh menjadi putih kerdil untuk membentuk cakram gas berputar yang disebut dengan cakram akresi. Dua hal penting yang terjadi di dalam gas akresi. Yang pertama, gas dalam cakram menjadi sangat panas karena gesekan dan pasang surut kekuatan. Suhu gas di dalam bagian dalam suatu akselerasi bisa menjadi sangat tinggi. Dalam beberapa kasus, gas bisa melebihi 1 juta Kelvin dan memancarkan sinar X. Disk jika berfungsi sebagai rem,
dinding gas momentum sudutnya dan membiarkannya jatuh ke pantai putih. Ini ada nova explosion. Astronom sesekali melihat bintang baru muncul di langit, tumbuh lebih cerah, lalu menghilang setelah beberapa minggu. Bahkan apa yang tampaknya menjadi bintang baru di langit adalah nova yang diproduksi oleh letusan bintang sekarat yang sangat tua. Setelah nova memudar, astronomer dapat memotret subspektrum objek dan mereka selalu menemukan bintang minor jarak dekat yang berisi normal bintang dan katai putih. Sebuah nova jelas merupakan ledakan yang melibatkan katai putih dalam sistem binар. Bukti pengamatan mengungkapkan bagaimana ledakan nova terjadi. Ketika ledakan dimulai, spektrum menunjukkan penyerapan yang berubah di warna garis yang memberitahu Anda gas padat dan datang ke bumi di beberapa ribu kilometer. Setelah beberapa hari, spesifikasi garis Brown berubah menjadi garis emisi yang memberitahu Anda bahwa gas akan menipis, tetapi pergeseran biru tetap menunjukkan bahwa awan Dulles telah dikeluarkan ke luar angkasa. Nova ledakan adalah hasil perpindahan massa dari sebuah bintang, maka bintang melalui titik Lagrange dalam pertambahan disk di sekitar katai putih. Astronomi adalah tentang kita. Meskipun Anda sudah membaca tentang kematian bintang bermasa sedang dan eksploitasi nova sions, apa yang telah Anda pelajari terkait dengan masa depan kita? Matahari adalah bintang dengan massa yang sedang, akhirnya harus menjadi raksasa. Mungkin menghasilkan nebula planetari dan runtuh menjadi putih. Itu akan mengejauh akhir di bumi. Model matematis matahari menunjukkan bahwa ia dapat bertahan hidup selama 5 miliar tahun atau lebih. Tetapi sudah tumbuh lebih bercahaya karena membentukkan hidrogen menjadi helium. Dalam beberapa miliar tahun, itu akan terjadi di buang hidrogen dari intinya dan membengkak menjadi bintang raksasa 100 kali lebih besar. Matahari raksasa itu akan sebesar sebagai orbit bumi, sehingga ekspansi matahari akan menandai akhir dunia kita. Apakah matahari menjadi cukup besar atau tidak benar-benar menyerang bumi? Luminositas yang tumbuh pasti akan menguap nilai lautan kita, mengusir atmosfer kita, dan bahkan menguap sebagian besar kerak bumi. Meskipun bintang raksasa matahari akan kehilangan massa keluar angkasa, bintang kehilangan massa adalah proses yang relatif lembut atau lambat. Jadi apapun itu, mungkin sisa bumi tidak akan terganggu. Nah, yang terakhir ada contoh daripada si bintang binar ini. Ada sebuah tata surya yang dinamai oleh ilmuwan dengan nama HD 98800. Di sana sedang terbentuk planet atau protoplanet. Keunikan dari tata surya ini adalah memiliki bintang binar di mana piring berbentuk planet nantinya terlihat miring. Hal ini hanya sebatas teori, tapi peneliti menemukan adanya planet dalam teori sebelumnya memang ada. Sistem bintang di sana bukan hanya binar, tapi ada 2 bintang binar dan total 4 bintang di dalam tata surya. Jarak antara tata surya HD 98800 sekitar 146 tahun cahaya dari bumi, membentuk cincin debu yang sangat aneh. Jadi sekian dulu video dari saya. Doakan semoga pandemi yang melanda seluruh dunia ini cepat berakhir, sehingga kita dapat melihat indahnya langit malam seperti dulu lagi. Dan tetaplah bahagia, jangan lupa bersyukur, jalanin aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.